anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawasalahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadhani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang lalu, termasuk melanjutkan daripada apa yang kita baca, yaitu zikir sebelum pengajian. Hasbiyallah indal mizan. Ya Allah, tolonglah kami ketika amal-amal kami ditimbang di mizan. Ini yang termasuk yang ditanyakan oleh Sayyidah Fatimah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ayah, di manakah kami bisa berjumpa dengan engkau? Di antaranya kata Nabi Fatimah, carilah aku di mana manusia melupakan yang lain. Orang tua melupakan anak, suami melupakan istri, anak jauh dari orang tua lari dari orang anaknya, dan saudara lari dari saudaranya. Fa idza ja'atis sakhah, tak kala sangka kala yang kedua ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, anak lari dari ibunya, anak lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, seorang suami lari dari istrinya, lari dari anaknya. Yaitu hari yang menegangkan ketika ditiup sangkakala yang kedua, bangkit di mahsyar. Amal kita ditimbang, ya,
amal kita ini ditimbang. Tegang kita antara amal kita diterima sama Allah dengan tidak diterima, dengan termasuk amalan-amalan dosa. Kalau dosa sudah langsung, tapi yang amal baik masih dipilah lagi antara yang diterima sama tidak. Kadang-kadang amal kelihatan kecil ternyata besar di mata Allah. Kadang-kadang amal yang besar ternyata tidak bernilai di hadapan Allah. Termasuk amal yang paling ringan kita kerjakan tapi bobotnya luar biasa di mizan. Nabi ajarkan ada 2 kalimat. Kalimatanil khafifatanin fil lisan, sakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat ringan di bibir. Kalau diamalkan itu ringan, di bibir ini paling gampang. Ada 2 kalimat, kalimatani khafifatani. 2 kalimat ini ringan sekali. Fil lisan, di dalam lisan kita. Tapi sakilatani, dua-duanya itu berat. Sakil menggunakan sigot mubalaghah, sangat berat. Ya, sakilatani. Kalau tadi khafifatani, sangat ringan di bibir. Sakilatani, sangat berat fil mizan, di dalam timbangan amal. Apakah itu ya Rasulullah? Qal subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bacaan apa? Tasbih. Yang bagus lagi kalau bacanya subuh gini Pak, 2000 kali. Baro'atan minan nar, orang itu dibebaskan dari sentuhan api neraka. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 2000 kali. Sedikit 2000 itu Pak, banyakan 5000. Ya kan? Duaan banyak 5000. Ringan. Kalau sampean kerjakan perkiraan sekitar 25 menit lah. Ya 25 menit, santai aja. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sambil ya ngapa-ngapain, jangan tegang. Lek wiritan itu bikin tegang Pak, malah ngantuk. Ya, serius gitu malah gini Pak. Subhanallahil azim, subhanallah. Tidak selesai harinya sampean. Makanya pakai tek-tekan itu ya, tek-tekan. Subhanallah alhamdulillah. Kalau pakai ini tasbih biasa, kalau memang kita ini mereknya merek ngantuan, tidak selesai Pak. Yang repot ngantuknya baru baca di ujungnya, kepalanya kan gini, ada kepalanya tasbih. Jatuh tasbihnya. Begitu ngambil lagi, ngambil yang depannya gini, belakangnya. Kok cepet 100-nya ini? Ya, karena ngambilnya baru sini, ngambilnya di sini dia. Ngambil tasbih langsung sini. Loncat 80. Yang cepet selesai sampean gitu. Pakai tek-tekan jelas. Oh, masih dapat 200. Oh, masih 400. Kira-kira matahari terbit sampean selesai. Dan orang yang ahli tasbih ini Pak dikejar duit. Rezeki itu gampang. Termasuk penyebab orang gampang rezekinya, berkah rezekinya, dia berjaga di waktu subuh ini. Dalam lihat kitab Ta'limul Muta'allim, dalam kitab Abwabul Faraj, asbab min apa? Asbab min tausiatil arzak, luasnya rezeki, jaga di waktu subuh. Lebih-lebih yang sampean baca zikir supaya dikejar duit. Apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah.
Hanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Hanallah bihamdi hanallahil azim astaghfirullah. Coba sampean kerjakan itu, rasakan. Paling enggak 40 hari lah sampean kerjakan. Ini ada orang datang sama Rasulullah, ya, datang sama Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, qad adbarat alayya dunya. Kenapa ya Rasulullah, dunia itu kok membelakangi saya? Kayak sudah mau dapat, ternyata lari. Namanya dibelakangi, Pak. Beda kalau dihadapin. Nih, dibelakangin ya. Sampai ngejar selangkah, dia juga selangkah ke sana. Nggak mungkin orang jalan mundur, ya. Nih, sampai ngejar dunia ini dunia, sampai ngejar selangkah, dia akan melangkah selangkah. Sampai selangkah, dia selangkah. Nggak ketemu. Tapi beda kalau dunia itu menghadap kepada sampean. Sampean diem aja, kalau dunia datang, dia langkah selangkah. Sampean diem, dia datang selangkah. Diem, datang selangkah akan sampai. Apalagi sama datangnya, sini selangkah, sini selangkah, sini selangkah, sini selangkah, ketemu. Ini terjadi zaman Rasul Muhammad SAW. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qad adbarat alayya dunya. Dunia itu membelakangi saya Rasulullah. Maka Nabi menanyakan, mana tasbihnya para malaikat? Ini tasbihnya malaikat. Apakah sudah kau baca? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apa itu? Kul subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah qabla salatis subhi. Wali-walinya Allah itu mengerjakan satu, Pak, tidak pernah ditinggal ini. Ya, satu, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Jadi kalau di rumah ini subuh gini habis azan yang dibaca ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta, supaya mati, sebelum mati dia tahu 40 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Ibrahim wa rabba Musa Harun wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaghfira lana, ampuni kami ya Allah dzunubana, dosa-dosa kami, wali walidina, ibu bapakku ampuni juga ya Allah, wali auladina, anak-anakku juga ya Allah, wali masaikhina, guru-guru kami sampai ampuni, wali jami'il muslimina wal muslimat, dan ampuni orang muslim laki-laki, muslim perempuan. 3 kali dibaca. Allahumma bihaqqil Hasan wa akhi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa bani najjina minal gham, selamatkan kami ya Allah daripada kesedihan, kesusahan. Ana fihi atau nahnu fi, yang ada pada diri kami. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan lagi mengatur. Baru astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini ajarkan Nabi, siapa orang yang membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, maka orang itu nanti tidak akan dituntut oleh orang lain. Sampean sama saya, mungkin saya punya salah sama sampean, tapi kalau saya tiap pagi baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, sampean tidak akan nuntut sama saya. Kalau nuntutnya jelas Bang, jelas nuntut, tapi sampean akan memaafkan. Ya, sebab nanti pada hari kiamat itu saling nuntut, Pak. Kepingin pahala orang itu masuk ke kita, dosa kita dibawa orang, supaya kita ringan urusan. Tapi begitu sampean nuntut. Sampean punya salah sama saya, apa salah? Ini jelaskan semuanya. Oke, terus maumu apa? Aku mau minta pahala sholat sampean. Baik, Allah tegakkan, ambil sholatnya. Tapi sebelum sampean minta, saya juga protes. Namanya apa itu Waji, kalau sidang itu Waji? Sanggahan. Baik, pembelaan, pembelaan. Baik, sampean nuntut sama saya. Baik, saya memang punya salah, tapi ingat,
Setiap hari sampean kudoakan supaya sampean diampuni oleh Allah. Sampai tak doakan dosa sampai diampuni sama Allah. Buku catatan ditulis. Mana buktinya? Liatin. 27 kali setiap hari. Ditunjukkan pahalanya istighfar tadi. Dengan tuntutan dia. Kalau kau nuntut aku, pahalamu cuman ini yang kau dapat. Sementara kalau kau memaafkan, ini pahala yang diberikan Allah kepadamu. Lihat ternyata jauh. Katanya dia, baik ya Allah, ku maafkan aja dia. Cuman pahala istighfar kasihkan saya ya Allah. Baik, semuanya kata Nabi, orang itu tidak akan dituntut oleh Allah di hadapan Allah, oleh orang lain. Mereka semuanya akan memaafkan. Maka doakan mereka. Yang repot kan kita ini kalau punya salah sama orang, begitu orang itu belum sempat kita maaf, satu mungkin orangnya pindah, kita tak tahu di mana dia berada. Dua, belum sempat dia kita minta maaf, orangnya mati. Atau kita dulu yang belum sempat meminta maaf, kita dulu meninggal sama matinya. Dosa kita banyak sama orang. Maka dosa sama orang ini lebih berat daripada dosa sama Allah. Kalau Allah itu At-Tawwab, Al-Wahhab, Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah penerima taubat. Begitu kita minta ampun sama Allah, selesai. Tapi Allah tidak akan memaafkan dan mengampunkan dosa kita kepada orang lain sampai kita meminta maaf kepada mereka. Maka kita tidak, kadang-kadang orang sakit hati dengan kita tidak merasa tak salah, yaitu repot. Maka doakan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jadi tasbih ini sampai baca, Pak. Begitu orang ini membaca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, datang kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya'tini dunya wa hiya raghimah. Nabi, dunia betul-betul datang kepada kami ya Rasulullah dalam kondisi raghimah. Raghimah itu hina. Minta ikut sama orang ini. Sampai maaf almari kami tidak cukup ya Rasulullah. Ya, bacanya apa tadi? Cobaan supaya rezekinya lancar. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Ini bukan rezeki duit dok, Pak. Hissan wa ma'nan. Rezeki yang nyata dan rezeki yang dirasa. Ya. Ma'nan itu hakikinya. Sebab ada orang banyak harta tapi tidak bisa merasakan harta. Banyak, Pak. Orang banyak harta tapi tak bisa merasakan harta. Kasih guli kambing katanya tekanan. Kasih melinjo emping katanya takut asam urat. Ya. Kan ada orang gitu. Kalau kayak samin-samin ini modelnya menunggu rezeki. Makan sate kalau ada tasmihan. Makan gulai kalau ada akekahan ya. Tapi makan. Jadi ada orang nunggu rezeki, ada orang tidak bisa makan rezeki. Yang enak itu orang itu didatangi rezeki dan bisa makan rezeki. Rezekinya ada, makan pun bisa. Ya, makan bisa. Makan apa aja alhamdulillah enak aja. Ayam oke, kambing oke, ya, duit ada. Yang repot kan makan gulai oke, sate oke, duit yang tidak ada. Ya, kita ini minta yang oke semuanya ya. Baca apa tadi? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sebelum salat subuh. Jadi assalamualaikum, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kalau memang waktunya pendek, baca la ilaha illa al-malikul haqqul mubin sesuka sampean. Baca tasbihnya yang 100. Subhanallah hamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Alhamdulillah ini amalan ini saya kerjakan udah berapa tahun dah? 30 tahun lebih. 30 tahun. Subhanallah hamdi sampai sekarang anak-anak baca itu. Kalau gini sambil nyupir salat sunnahnya di atas mobil saya baca. Jadi saya qobliyah subuh itu di mobil. Karena anak-anak itu sholat jam 4 saya bangunkan, saya ajak sholat
tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat witir. Habis itu baca Asmaul Husna 3 kali, terus baca Sayyidul Istighfar, ya. Terus ada wirid, doa. Nah, mau adzan itu anak-anak suruh adzan, saya berangkat ke sini. Nah, jadi atas mobil itu takbir Allahu Akbar sambil nyetir aja, Allah. Selesai ya baca wiridan. Makanya kadang-kadang lambat saya, karena sini termasuk yang paling jauh, paling berat Baji. Saya nyupir sambil paling berat. Kenapa? Medannya itu kan gelap sini ini. Kalau lewat Islami kan lewat sana, jalan kota masih kelihatan apa-apa. Lain sini gelap, apalagi lubak-lubak. Ngantuk jadi hilang Baji. Sudah alhamdulillah. Tadi tanya yang istri anak saya. Jadi kelobak itu bukannya innalillah saya, alhamdulillah. Karena kaget dengan itu saya tidak ngantuk nyupir. Biasa kan kaget innalillah, ya saya alhamdulillah. Dengan itu saya tidak ngantuk. Gitu. Ya makanya kadang-kadang lambat minta maaf. Jadi baca tasbih. Itu kalimat tasbih itu ringan di lisan. Subhanallah, hamdallahil azim, astaghfirullah. Itu memberatkan amal sampean. Termasuk sampean ya. Kalau potong kuku jangan sembarangan. Kan ada orang itu asal kelihatan alat potong kuku langsung ambil ketek. Ya kalau jangan potong kuku kecuali hari Kamis, jangan potong. Kalau sampean potong kuku hari Kamis, insya Allah sehat. Ya, sehat. Dan motongnya pun jangan sembarangan. Ngikuti Rasulullah, ada 3 caranya. Ya, ada 3. Yang pertama ini dalam kitab Risalatul Mu'awana. Ya, sini dulu tunjuk ini. Boleh sini yang kedua, tapi langsung sini aja 1, yang enak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terakhir. Kalau kaki jentik dulu yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir di sebelah sini. Ada cara yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tadi yang pertama terakhir ini, sekarang yang terakhir ini. Ada juga yang loncat-loncat 1, 2, 3, 4, 5 gini, loncat lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ini repot, yang ini yang terakhir ini. Mending cari yang kedua. Lo itu jangan dikira sepele lo. Jangan potong kuku kecuali 1 hari Kamis Allah kasih sehat, hari Jumat Allah kasih berkah. Cukup 3 hari potong lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin potong. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat potong. Jumat, Senin, Selasa, Jumat ya, Sabtu, Ahad, Senin potong. Selasa, Rabu, Kamis potong. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin potong. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat potong. Jadi Kamis, Jumat, Kamis, Jumat. Yang jadi tengah-tengah Senin. Hari ini Kamis, nanti Jumatnya dipotong. Kamis tidak dipotong, keduanya Jumat yang dipotong. Nanti Senin, Kamis lagi. Senin, Jumat. Senin, Kamis. Senin, Jumat potong. Terus jangan dipotong kecuali sampean punya air wudhu. Iya, saya main kalau potongan ya Pak, kira-kira mikir dulu ndak punya air wudhu apa ndak? Apa asal potong? Sayang sampean, sebab badan sampean ini nanti jadi saksi di hadapan Allah. Rambut jangan potong kecuali punya air wudhu. Jadi begitu rambut sama dipotong, rung, ini punya air wudhu semuanya. Dan nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu potong kuku dikumpulkan. Termasuk bikin fakir, potong kuku dihamburkan. Tahu sampean? Langsung disapu-sapu. Kumpulkan kukunya sampean,
bawa keluar rumah, congkel batu satu, ambil, masukkan kuku sampean. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tutup, plek. Jadi dipendam seperti orang mati. Berat itu. Kata kakek saya dulu kalau ayo kumpulkan, baca bismillah, masukkan tanah, kemudian dipendam. Bismillah wa ala millati Rasul. Diajarin sama beliau. Itu memberatkan timbangan amal nanti di hari kiamat. Sepele, tapi saya tanya sampean, ayo dipendam apa dihambur? Punya wudhu apa enggak? Nah, mulai hari ini ilmu kita dapat satu, ya, kita kecil-kecil aja, ya, jangan potong kecuali punya air wudhu. Jadi nanti ketika kuku sampai jadi saksi dalam kondisi bersih di hadapan Allah. Itu amalan yang banyak, yang termasuk memberatkan timbangan amal. Jadi itu. Maka cari, kata Nabi, aku di mizan. Ketika amal ditimbang ini, maaf, semua orang pada ketakutan. Minta supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amal begitu ditaruh, fa amma man sakulat mawazinuhu. Ya, barang siapa yang amalan timbangan itu berat, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Maka dalam kehidupan yang diridhoi, senang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah setiap amal dia itu. Baru nanti setelah ditimbang amal, amma man khaffat mawazinu, ya, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nar yaitu api hamiyah yang menyembur-nyembur. Sangat panas. Makanya betul-betul kita jaga. Yang terakhir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada putrinya, kepada siapa lagi ya Rasulullah, di mana lagi aku bisa mencari engkau ya Rasulullah? Carilah aku di atas titian sirat. Sirat ini jisrun ala matni jahannama, yaitu satu bentangan jembatan berada di tengah-tengah neraka jahanam. Jadi di sini surga, di bawah ini neraka, tengah-tengahnya jisrun. Jadi kalau sampean kepingin masuk surga harus ngelewatin sirat. Ya, harus melewatin sirat. Nggak bisa orang nggak melewatin sirat. Kayak kesini loh Pak, sampean ngau ke Palaran harus melewati jembatan. Bisa jembatan Mahakam, bisa jembatan Mahkota, bisa jembatan Mahulu. Sebab sampean dipotong oleh Sungai Mahakam. Caranya lewat ke sana macam-macam. Ada yang normal, jalan kaki lewat jembatan. Ada yang merangkak, kata Nabi nanti orang berjalan itu ada yang merangkak, ada yang pakai perutnya, ada pakai kakinya, ada pakai kepalanya. Orang yang terakhir melewati titian sirat itu lamanya 20.000 tahun. Berarti dipanggang di atasnya. Bisa jadi tercebur. Ya, makanya kita minta tolong, hasbiyallah indas sirat. Ya Allah, tolonglah aku di atas titian sirat, jangankan sampean. Nabi Ismail itu lo minta tolong sama abahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ngelihat sirat, ya apa sirat itu? Jisrun ala matni jahannama, satu bentangan jembatan di atas titian apa? Neraka jahanam. Adaku minasya'ri, lebih kecil dari rambut. Jembatannya lebih kecil dari rambut. Sampai ndak usah lebih kecil dari rambut. Coba latihan pohon jambe itu loh. Apa yang buat dinaikin itu Pak Haji? Yang untuk lomba itu? Pinang. Nah, pinang taruh sama sungai ini. Nah, sungai yang di mau dekat ini berapa meter itu? Paling 6 meter, 8 meter. Kalau bawahnya buaya. Latihan. Lah itu kan bawahnya neraka. Kalau lah itu bawahnya buaya aja, ndak usah neraka. Coba sampean latihan jambe direbahkan terus jalan kaki. Ya. Lolos hebat. Apalagi kalau jambinya kasih apa namanya? Pelumas. Itu nerakanya jisrun alamat ni jahannama, di atas titian neraka jahanam, di atasnya neraka jahanam
Adakku minasyari, saya lebih kecil dari rambut. Ahaddu minasyuyum, lebih tajam dari pedang. Udah kecil tajam lagi. Adlamu minal lail, lebih gelap dari malam yang gelap gulita. Udah kecil, hitam, tajam. Tidak akan ada orang yang selamat kecuali dapat pertolongan Allah. Sehebat apapun orang itu. Makanya sampean kalau wudu itu kan ada doanya. Allahumma tsabbit qalbi, Allahumma tsabbit aqdami. Ya Allah, kokohkan kakiku nanti ya Allah di atas titian sirat yauma tazillu fihil aqdam, di mana banyak manusia yang terpleset kakinya pada hari itu. Baru nginjek gini jeblok neraka jahanam langsung. Nginjek jeblok. Kalau tidak dapat pertolongan Allah tidak bisa. Di antaranya yang bisa menolong orang yang melewatin titian sirat dengan gampang. Termasuk Pak, satu langkah ini sampean tidak bisa ngangkat kaki sampean kecuali ditanya 4 perkara. Selangkah ini ditanya 4 perkara. Pertama, ya, yang ditanyakan oleh Allah, untuk apa umur yang kuberikan kepadamu? Untuk maksiatkah, untuk taat? Untuk kemudian dari mana kau mendapatkan harta? Setelah dapat baik apa enggak? Kalau enggak baik dijatuhkan sama Allah. Baik semuanya alhamdulillah. Setelah pertanyaan, kau dapat ini terus kau gunakan untuk apa? Sebab kadang orang dapatnya baik larinya ke maksiat. Ada orang dapatnya baik larinya ke baik. Ada orang dapatnya enggak baik tapi dibantu untuk baik. Ada. Tidak bisa ngangkat kecuali itu. Terus ada 7 pos. 7 pos. Masing-masing pos tahulah sampean yang ditanyakan Allah. Di situ masalah kencing. Jangan dikira kencing ini sepele. Banyak orang maaf sholatnya tidak diterima gara-gara kencing. Masuk WC. WC-nya berdiri. Ada WC berdiri ya? Tidak ada ya. Kencing berdiri itulah. Apa namanya itu? Yang di hotel-hotel itu biasanya. Hati-hati itu. Termasuk di Islamic Center ada kencing gitu. Itu sudah saya tegur itu. Saya ngomong sama ya bubuannya. Coba dianukan, dibetulkan tuh. Masjidnya jangan sampai ada tempat kencing berdiri. Bukan hotel. Masjid Raya. Dulu saya ngomong sama Pak Kiai Zaini Naim Malan. Coba jangan sampai masjid. Kenapa? Kalau kencing berdiri Pak Hai, rata-rata tidak suci kita bersuci. Coba umpamanya ini ya, yang biar kencing berdiri kan cuma laki-laki aja. Kalau ibu-ibu kencing berdiri wah kiamat sudah. Betulan. Apalagi dikasih kayak gitu, tidak bisa sesuci. Maaflah ini, kalau laki-laki berdiri gini, karena di situ cucian tidak ada cucian, dia bawa gayung. Coba sampean ke Masjid Darussalam, bawa gayung gini, taruh di atasnya, kerucuk, terus disiram gini, umpamanya. Disiram ini kan percikannya keras, kena celana dalam, kena celana berdirinya dia. Terus sholat diterima tidak kira-kira? Kena kencingnya dia. Sebab sholat syaratnya harus suci, pakaian, badan, dan tempat. Taruhlah terus yang saya lihat orang-orang yang dari pasar itu gini ngambil air gini. Cuf. Ya kalau kepalanya diginikan. Nah, maunya membersihkan ini, tapi begitu cek justru tangannya juga najis. Karena megang kencing ini. Ya kalau cerut gini terusan. Masukkan lagi ke gayung, maunya nambahin air supaya bersih. Airnya ini kena najis karena tangannya ada kencing. Pure, masukkan lagi. Sama najisnya, tangan najis, ini najis, masuk celananya najis. Makanya sampai ada ajaran ketika kita kencing, ada kaki kita diangkat. Beul itu kaki sampean diangkat Pak. 1, tapi bukan diangkat kayak gini ya. Nah ini anjing gak gini nih ya. Diangkat ini tumitnya sampean angkat gini. Jadi jempol sampean itu gini nahan. Itu rahasianya 3.
Sampean kalau ngangkat gini, kaki kanan, kaki kirinya di bawah, keluar gini. Itu rahasianya 3. 1, kotoran cepat keluar. Karena kenapa cepat keluar? Karena di WC ini tempatnya setan. Tempat yang paling buruk, terutama jangan sampai kalau ke WC sampai enggak pakai ini. Harus pakai. Ya jangan sorbanan juga lah. Pakai kopiah atau enggak pakai handuk. Ya. Termasuk pesan guru Bangil, jangan lama-lama di dalam WC. Kenapa? Sampai masuk doanya sampai lihat, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, aku berlindung dari setan laki-laki yang jelek dan setan perempuan yang jelek. Khubus itu jelek. Bawaannya tidak baik. Yang tempat di situ jin yang tidak baik. Kalau yang baik-baik jin itu di pengimaman inilah. Banyak jinnya. Tapi baik-baik, mereka dengarkan zikir, mereka dengarkan Al-Quran, mereka ikut sholat. Kalau yang di dalam itu tidak ada baik. Ya, jangan lama-lama. Begitu klik keluar, keluar. 1, cepat keluarnya. 2, ginjal sampean aman. Ginjal sampean terjaga. Yang ini Pak yang terutama. Orang yang biulnya kaki diangkat gini, itu ketika meninggal, keluarnya ruh itu gampang. Tidak repot. Loh, asar pengaruh sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi kecuali di situ ada manfaat. Tidaklah sesuatu yang dimakruhkan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi kecuali mengandung mudarat, ada bahaya. Ya, ada bahaya. Makanya ngikutin Rasul Muhammad SAW. Cukup dulu pengajian pagi hari ini. Insya Allah masalah sirat nanti lebih lengkap supaya bagaimana kita aman. Kita berdoa dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau tinggalkan kami ya Allah dari tempat majlis yang mulia ini akan satu dosa, kecuali engkau akan mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah. Jangan kau tinggalkan kami dari majelis yang mulia ini akan satu aib, satu cacat, satu kekurangan pada diri kami, kecuali engkau akan menutupi aib-aib kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jangan kau tinggalkan kami dari majelis yang mulia ini akan satu kesusahan, satu kesedihan, kecuali engkau membukakan dan menghilangkan kesedihan kami ya Allah. Wala maridan illa safaitah. Jangan kau tinggalkan kami dari majelis yang mulia ini ya Allah akan satu penyakit, kecuali engkau akan memberikan kesembuhan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Jangan kau tinggalkan kami dari majelis yang mulia ini ya Allah akan satu hutang, kecuali engkau akan memudahkan melunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha wa anta radin anha. Jangan kau tinggalkan kami ya Allah dari majelis yang mulia ini akan satu hajat, baik hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat, dan engkau ridho kepada hajat-hajat kami ya Allah, kecuali engkau akan memberikan kemudahan di dalam mengabulkan hajat-hajat kami.
Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, anak-anak kami, dan matikan kami semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بلسان. لا إله إلا الله كل يوم وفيزان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.